umat Islam yang kesehatan dan kesempatan, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita semua dapat hadir dalam rangka kita menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan mendengarkan tausiah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Zamzami SPDI dengan tema makna yang terkandung dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat kerabat ikutnya sampai akhir zaman. Mari kita buka acara dengan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah subuh pada pagi hari ini. Kami silakan Pak Ustaz Haji Zamzami SPDI, dan kami beri ada waktu hanya 30 menit. Dan kami mohon untuk memberikan jemaah untuk bertanya dan Pak Ustaz menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر آية. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Yayasan Masjid Taqwa Anda Aidil Adari, sarjana teknik, para alim ulama, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridha-Nya. Pada hari ini kita sudah memasuki puasa di hari yang keempat. Dengan harapan dan doa bersama, semoga ibadah puasa yang telah kita lalui dan akan kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita mohon kepada Allah untuk dilimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'inya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majlis mulia ini akan memperoleh syafaatnya Rasulullah di yaumil qiyamah kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah kita maklumi saat ini kita berada di bulan yang disebut oleh Nabi Sayyidus Syuhur. Setiap hari ada waktu-waktu yang mustajabah untuk kita bermunajat. Kapan? Sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di satu minggu sekali ada hari yang mulia yang disebut dalam bahasa Nabi Sayyidul Ayyam, namanya hari Jumat.
Dan masing-masing bulan dari 12 bulan ada yang namanya Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Ibu, Bu, masih hidup? Kalau ibu ni rame Pak. Sayyidus Syuhur, rajanya segala bulan ada di bulan Ramadan. Kenapa disebut Sayyidus Syuhur? Satu, Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Pahala wajib sama dengan dilipat gandakan 2 kali lipat. Pahala sunat sama dengan mendapatkan pahala wajib. Makanya tak heran kalau wong ramai ke masjid di bulan Ramadan baik. Saya tak kira-kira. Udah Ramadan ni kak nilai ngeot lagi nyubang. Makanya Nabi SAW membagikan Ramadan itu 3 bagian. Awaluhu rahmah. 10 hari pertama adalah rahmat. Sama dengan wong main sepak bola kayak di wong main sepak bola ini kalau babak penyisian segala macam tim melok. Percaya tak? Melok, pokoknya nilai kudai. Menang kalah kagak urusan. Yang penting daftar melok tanding. Tarawih kudu mawon kaya ngono. Betul tak Bu? Sama tarawih, penyisihan, Masya Allah, segala hadir, masjid kurang besar. Sampai keluar-luar ruang sholat, untung jalan itu tak ditutup. Cuma nutup lebaran. Sepak bola itu di 10 hari kedua, namanya semifinal. Ausatuhu maghfirah. Masuk babak semifinal, kamu tengoklah keadaan masjid, ada kemajuan. Kenapa? Tidak seluruh yang melot penyisihan tadi ikut semifinal. Betul? Tak galak-galak orang melok penyisihan itu pacak melok semifinal. Karena orang yang melok semifinal, melok babak penyisihan. Ketika dia lolos di babak penyisihan, maka dia berhak untuk masuk semifinal. Mulai dikit doanya berubah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Itu doanya. Kita tidak borok sekaligus. Malam pertama Allahumma innaka afuun karim, lanjak ke coba. Apabila ada keluar lagi, Muhammad, lebih. Bertahun-tahun itulah tarawih. Bilalnya ngebut-ngebut. Yang imam ngos-ngosan. Nyok waktu agak lama dikit, biar imam baca lari nyawi. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Alaikum. Lumdem imam lekor lari nafas. Al-Khalifatul Rabi'ah Amirul Mu'minin Sayyidina Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salah terakhir di Jannah rahimahullah. Lajak imam. Allah karim. Betul lah kira-kira? Seakan-akan tarawih ini ngejar cepatnya. Padahal di 10 hari kedua ada malam istimewa, namanya malam nuzul Quran. Malam nuzul Quran. Malam turunnya Al-Quran. Pokoknya kitab Nabi Ibrahim turun pada tanggal 3 bulan Ramadan. Kitab Nabi Musa turun pada tanggal 13 Ramadan. Kitab Nabi Muhammad diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Makanya
Kalau sudah pertengahan pojok, dan lagi langsung sujud. Dan witir, kunut. Nah, kemudian final. Akhiruhu idqun minan nar, kata Nabi. Akhir daripada Ramadan di tanggal 21 sampai 30 Ramadan atau sampai 29 Ramadan dijamin oleh Allah SWT yang memperoleh ibadat hari itu dibebaskan daripada api neraka. Ini dah makin final, makin dikit. Ibu-ibu tinggal yang tua-tua. Yang muda mana ngapain dak terawih ke mall? Bapaknya ke mall itu beli apa tidak, yang penting nengok harga dulu. Seminggu lagi nak lebaran, sibuk buat kue. Dari kue 1 sampai kue 8 jam. Asal laki balik terawih mana masak kue dan balik dicip tak tunggu. Kenapa bininya gini. Belah kiri kue, belah kanan baju putih segelas. Sampai ke depan, uji lakinya ngapain kue ikat hitam galek. Kapan digigit pahit. Kue angus. Jilaki, ngapa ngejek kue angus? Kue baru ada dalam lemari. Datang di lemari gerobok. Dalam gerobok. Kapan makannya? Kaget nunggu lebaran. Iya pun laki kamu sampai lebaran. Mau mati besok punang dia. Ya. Yang lebih tersiksa lagi ini Kak Inwan, ya. Beli kursi baru, kursi jok itu apa? Sepung itu. Ah, 3 hari lagi tak lebaran, kursi datang antar ke rumah, bayar cash. Tengah mati lagi jadi duit. Balik terawih, dan nyoba kursi baru. Mulai bininya buka sampai, lakai tak dia itu, ya? Lakai tak? Tidak bukan untuk kasih dong, untuk uang nak lebaran. Alah kejam dirimu. Allahu Akbar. Tapi bukan uang sini, bukan uang sana. Padahal duduknya cuma sebentar saja, nggak bakal lama-lama. Tapi kamu aja gak ngerti-ngerti sih. Basuh sebatang borang. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu Ramadan dilipat gandakannya pahala. Yang kedua, Ramadan adalah perintah untuk membaca Al-Quran. Makanya kata bulan puasa kita tengok lah, make di masjid ramai masjid. Pokoknya betul apa tidak baca Quran, yang penting tadarus dulu. Betul tak Bu? Pokoknya tadarus. Perkara benar apa tidak, minta ampun dengan Tuhan dan baca Quran. Betul? Ini dah maco lain tak dengar, tak kuat, orang ngaji tak senang. Asal mati minta dia sini. Mana pemahaman boleh semua itu? Pengajian tak pernah dengan ustaz benci. Nah aku dia lokaknya. Ini tadi aku pendek-pendek kalau wiridan. Ngapa dipendekkan? Kena datang ta'lim. Kira apa ada yang banyak nak datang? Rupanya masih mak inilah. Kalau mak itu, lanjak ke besok. Kali lagi ceramah, lanjak ke. Nggak pikir. Sampai lillahi wa bersama. Sampai syahidallah, sampai yalatif. Jam 6. Langsung makan, sarapan. Yang nak sarapan guys, silakan ke depan, meja 3. Tapi petang kaki, buka. Nah ini aku ada tanggung jawab. Bapak ibu saudara-saudara, baca Quran. Nak banyak, nak dikit, tidak masalah. Tapi perhatikan, Al-Quran itu kualitasnya, bukan banyaknya. Jangan ngejar tamah-tamah, berapa kali? 3 kali. Huruf kok dengan huruf tak sama baik. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Salah huruf, salah makna, salah ucapnya, salah pula. Nah itu. Tapi jadilah yang tepat-tepat. Matalu hum kamata lil hadis tau qad naro.
Gua lagi galak bubar dia masih ngaji. Asal itulah jangan Allah karim. Dah. Yang berikutnya yang ketiga ada perintah puasa. Hebat puasa ni Pak. Bu, puasa ni hebat. Tidak semua orang disuruh puasa. Hanya orang-orang yang Allah ridha dan sayang kepadanya. Contoh, Bu, tegak. Tegak dikit. Biar ini kelihatan wajah gua. Kalau tegak berdiri kayak gini kan cuma kelihatan suaranya aja. Kalau begini kan kelihatan ganteng apa enggak. Bu, dalil akal. Ada 3 orang tukang jualan. Satu jualan kates. Tahu tak kates? Gedang apa pepaya? Gedang bahasa Jawa. Pisang. Ya, kates. Sikoknya jualan rambutan. Sikoknya jualan mangga. Kita perlunya apa? Perlu kates. Ketika tiga-tiganya maju serempak, kita manggil, "Memang kates." Yang noleh tukang kates atau tukang rambutan? Ini nih dalil akal ini. Kaki nyampe kayaknya. Ada 3 ekor orang jualan. Sikut jualan kates, yang kedua jualan rambutan, yang ketiga jualan manggo. Lewat depan rumah kita, yang kita kepengenin buah kates. Manggil, "Mang, kates." Noleh tak tukang kates? Ngapa noleh? Karena dipanggil. Sama dengan puasa. Tak disuruh manusia puasa dah. Bukan seluruh manusia dah. Tapi yang disuruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei, yang beriman, kekasihku yang percaya, kekasihku yang yakin, rene. Ojo meneng bae nang kono, ojo mangan bae mulutmu, saiki puasa nang. Itu puasa kali. Kali ini walaupun Palembang, pernah lama di Jawa ni. Allah karim. Sini. Puasa. Istimewa. Makanya puasa itu tak baca kalau digawe kebaik tanpa syarat. Satu syaratnya mesti Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga kuat. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Ustaz, ada orang rumah kami ini, dia Islam, tapi tidak puasa. Ujian pun jangan marah dulu. Kalau lo balik, tapi lo tua tak? Ada tua lo balik. Gawanya nak nyusu baik. Itu tua lo balik. Ustaz, dia tua, sudah balik, mungkin dia sakit. Sakit apa? Stres. Stres tak boleh puasa. Syarat sah puasa berakal. Makanya ada balik. Berakal, macam membedakan mana baik, mana jahat. Inilah sudah tua tak? Tapi dah puasa, mungkin sakit, gila. Apa lagi tak? Dia dah gila tak? Tapi dia dah puasa, mungkin head. Mana head lanang? Ada maklum memang nyari, lanang banyak halangan. Ayo sebaik Jumat lajulah halangan. Mati kau mencait, piciti. Dia dah halangan Ustaz. Mungkin dia tak kuat menjalankan puasa. Asbabnya dia mengalami penyakit yang kronis. Ketika dia berpuasa, perutnya tambah menyut, jantungnya tambah sakit. Kalau biar dia tak sakit, mesti minum obat. Nah, orang yang demikian boleh tidak berpuasa, diganti di hari lain. Kalau sudah tak mampu juga di hari lain, fidyatun tu'amu miskin, bayar fidyah, yuk makan wong miskin. Apa hikmah dalam puasa tak? Satu,
Sumu tasihu. Ini baru masuk. Tak yang judul kamu tadi. Apa judul itu baik bahasa? Habis materi. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, nanti kamu sehat. Bu, uang mati kelaparan banyak dah. Uang mati puasa ada. Apa yang puasa lah? Yang diabetesnya tinggi, yang gula darahnya tinggi, obatnya tidak ada lain, puasa. Kenapa? Wong darah gulanya naik karena konsumsi karbohidrat yang mengandung gula tinggi. Ketika ibu-ibu kena diabetes, bapak kena diabetes, dan kena diabetes itu bapak makan nasi panas-panas. Dan makan ukur tekanan gula darahmu pasti naik. Percaya dah? Ada percaya ke? Untuk kumah Pak Haji Hasbullah, ayo. Suntik bulan puasa ini gratis. Malam bayar. Begitu. Tapi coba ibu-ibu, hari ini puasa, petang kakek tes gula darah. Kalau tak turun, iris kuping zam-zami. Boleh dibuktikan ini. Karena Nabi tak bakal bohong. Setiap Nabi ngomong sumu tasihu, puasalah kamu sehat, yakin sehat. Kita banyak kena penyakit, sikok penyebabnya tak pandai ngontrol mulut. Mulut ini kok kikil sapi masuk. Uji aku kira kak sapi nerjang wong nak kurban, lupa itu ke perut wong terjang kaki sapi. Aduh kemarin Kori tukang ngaji, aku ceramah dia Kori ngaji. Kapan nak mulai naik suara tinggi tak kuat lagi. Uji ngapa mak ini terjang kikil sapi. Allahu Akbar walillahi. Puasa. Hasil penelitian di Amerika, ada seorang wanita yang mengidap penyakit emah kronis yang begitu parah sehingga dokter angkat tangan dah kuat lagi untuk mengobati ibu ini. Walhasil ibu ini baca kitab. Di dalam kitab itu dibaca bahwa puasa adalah obat segala penyakit. Di puasa kenyang. Setelah puasa lah begitu panjang, bukan puasa sehari baik, ini puasa sehari tak sebulan. Puasa sebulan dia puasa, dan tamat puasa tadi berangkat ke rumah dokter, periksa lagi. Rupanya sakit mah yang dialami selama bertahun-tahun yang kronis sudah kejadiannya dengan puasa yang dijalani membuat dokter bingung. Bu, kemarin kan ibu ini sakit mana kronis, tapi seiki orang yang mana mandi lo mana bu jadi ibu aku orang berarti. Kalau di Amerika ada juga yang bahasa Jawa. Coba luar biasa sehat. Dan kami nih keluar usaha-usaha ilmiah haji ilmiah dan lain-lain dan tugas-tugas tarawih tiap malam ini. Kalau ibu-ibu lemah, Ustaz nunduk, Ustaz tegak, Ustaz nyusup. Kami mimpi, ngapal ke al-hakum takatsur, kadang kelewat. Harus ayat-ayat lagi lah juga akina atau ina. Nak ngulang lagi malu. Jadi jangan main-main dengan para kiai jadi imam. Pening pala. Enggak dem dia omong ke wong dia Ustaz itu sak kebakamnya baca ayat terbalik-balik gitu. Malah salah. Kalau makmum dengan resiko, kalau bukan resiko kami jadi imam di akhirat. Kalau makmum imam rokok, imam tegak, imam sujud, salah benar urusan imam. Kamu udah paham sih? Nah, puasa yang sehat. Maka sehat ini disuruh puasa sehat. Makanya kalau mau buka puasa itu jangan minum es, jangan lemes. Apalagi dia buka langsung minum dogan, jangan bahaya. Dia minum dogan itu
ketika kita campur pakai gula putih, lemes sudah. Perut sakit. Karena kandungan asam di dalam gula ketika bersatu dengan air kelapa akan menimbulkan vitamin C yang besar. Makanya dia minum kelapa itu perut sakit, sak gembung terus, napas ngap-ngapan. Nah, itu hasil penelitian kalau Pak, tapi saya ngomong. Nah saya kan sekolah, bukan sekolah kan nggak begini. Allahu Akbar. Dan puasa akan membuat kita sehat. Yang berikutnya, terakhir. 10 menit, jadi lama tak juga. Kalau lebih 10 menit, lalain lagi ke tes kamu tuh. Yang terakhir, puasa itu tarbiyah, pendidikan. Apa pendidikan yang kita dapat dari puasa? Pendidikan untuk tahu rasanya jadi orang miskin, tahu rasanya jadi orang tak makan, tahu rasanya jadi orang haus, betul tak? Kalau dari sekarang sampai jam 11 masih kuat, coba jam 2 sampai ke jam 3, molor kening, perut mutar-mutar, pala pening, nengok bini kabur-kabur. Ya, tapi nak terang kayak 5:30 udah mulai terang. Bayangkan, merasakan oh bini rasanya lapar, makanya jangan tidur baik puasa. Ini tak tidur. Dem subuh tidur, bangun jam 12, sembahyang zuhur. Jam 9 zuhur bangun lagi 4:30, bangun. Ya, langsung mandi, langsung sembahyang asar. Langsung nyari bukuan, keliling-keliling. Segala yang ditengok nanti beli galau. Cindol, cincau, belulu, gula kaling, tanjak ke. Nah, sampai ke rumah, tinggal galau. Tak termakan lagi. Ya Allah, ya Rab. Coba kalau banyak-banyak tadi, kita juk dengan uang miskin, yang tak kata makanan, juk. 10 ekor, ni 10 bungkus, nasi kotak, 10 bungkus cendol. Dapat pahala besar. Dan apalagi tak, puasa itu mendidik kita untuk jadi disiplin. Kalau orang tak ngambil hikmah disiplin dari puasa keterlaluan. Coba disiplin yang berpuasa ketika nak buka. Belum dem ya Najib assalamualaikum jadi baru dah mulai TV Palembang. Assalamualaikum di Najib, cendol di tangan. Beras belitang, apalagi judulnya. Kalau hilang TV kami, kata lagi TV Palembang. Sinyal hilang. Yang Malaysia tembok banyak ekor rasan, betul lah. Belum selesai itu ya Najib mengucapkan selamat berbuka puasa. Lupa baca doa, masuk. Pakai disiplin itu. Apalagi kebersamaan kita di Ramadan dengan keluarga lebih dekat. Bapak kita waktu pegawai terus di kantor. Ketika Ramadan datang jam 5 dia balik ke rumah. Betapa mesranya rumah tangga itu. Oi Pak katanya, kalau seandainya Ramadan setiap bulannya, ala kebahagiaan kami berbuka dengan Papa. Karena belum tentu jadi pejabat itu bisa berbuka bersama dengan anaknya tiap hari. Belum tentu. Boleh jadi sebulan sekali. Nah, kemarin ada informasi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet ngomong tak boleh berbuka bersama. Ganau MUI, termasuk saya yang ribut. Kurang lokal ustaz ini kan. Ya kalau ada buka bersama kan ada kultumnya. Namun banyak, 500 masuk. Lantak aja kau, ayo baca ini kan. Rupanya para ulama umum tidak seluruhnya untuk masyarakat umum, tapi untuk instansi-instansi pemerintah, eksekutif dan legislatif. Daripada duitnya berpoya-poya buka bersama, uang 10 baca tebakan uang 40. Daripada itu lebih baik berbagi untuk lain. Itu benar presiden itu. Kamu udah paham-paham sih? Disiplin luar biasa. Imsak jam 4.40 imsak. Ngudut berhenti. Bercumbu rayu tuh selesai. Tinggal kali. Pergi ke kamar mandi, gosok gigi, kumur-kumur, berangkat berwudu untuk melaksanakan subuh berjamaah. Subuh rame terus masjid takwa ini. Mudah-mudahan sampai kiamat rame terus.
Dapat kiamat, masjid ini tidak sampai bubar. Dapat kiamat harus sholat. Demikian saja ya Bu ya. Demikian saja pelajaran 6. Pelajaran 6 selanjutnya lagi. Terima kasih. Ya, mari kita sama-sama berdoa di bulan Ramadan ini, minta banyak. Apa yang diinginkan mintalah ke Allah. Terdekatnya Allah dengan kita di bulan ini. Apa baik masalah lapor dengan Allah. Minta dengan Allah. Yakin Allah akan mengabulkan. Kenapa? Di ujung ayat yang saya baca tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya cari dewe. Makasih. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ibu-ibu, jauh aja, mikir yang aman apa ada yang bapak yang lain? Kalau nanti saya nanya. Kalau tak kata galak, aku yang nanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Ustaz. Pelajaran yang kaki yang tanya. Ayo, Ini sering bayar Ustaz. Masalah doa ini kadang-kadang ada bagian peribadi ada pertanyaan juga. Kita sering kalau berdoa itu minta panjang umur. Ya, Allah lebih umur. Nah, sedangkan kalau kita hubungi dengan Al-Quran, umur kita itu kata Allah sudah ditentukan masa ajalnya. Nah, jadi mohon kira-kira pengertian panjang di sini doa kita itu panjangnya bagaimana? Dan ajal kita sudah dibatasi, tidak bisa lagi dimajukan dan dimundurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ustaz, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang dari muda sampai tuanya saro terus, dan sudah ditetapkan kematiannya pada 2 tahun ke depan. Lalu dia ini menghadap Nabi Musa alaihissalam, itu doa-doa yang tadi itu atau mutul ya. Dia menghadap Nabi Musa, ya Musa, aku ini dari muda sampai tua ini saro terus, hidup aku tidak pernah senang. Tolong doakan aku kepada Allah agar aku ini bisa jadi orang senang. Alhasil dilaporkan kepada Allah, ya Rabb, 2 tahun lagi mati lu habamu. Dia dari muda sampai tua, hendak menjelang kematiannya, lo pernah merasakan kenikmatan hidup. Senang tuh manunian. Jadi tolong kabulkan ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Lalu apa? Dikabulkan oleh Allah, dijuk duit banyak-banyak, dijuk rezeki banyak-banyak. Walhasil dengan rezeki yang banyak ini tadi, dia buatlah rumah yang besar, dan rumah itu paling banyak kamar dan paling banyak pintu. Siapapun mu'alaf yang musafir dalam perjalanan kepingin pergi, kepingin menginap, dibebaskan dari segala macam biaya, dilengkapi dengan segala macam bentuk kebutuhan. Dan alhamdulillah sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya Ustaz, sampailah di 2 tahun lewat. Waktu yang sudah ditetapkan kematiannya oleh Allah, 2 tahun lewat. Dia belum mati-mati. Terus ngadap Nabi Musa, ya Musa, aku kan berjanji dengan Allah, katanya 2 tahun lagi aku mati. Tapi hari ini aku udah lebih daripada 2 tahun itu. Tapi aku belum mati-mati. Tapi kata Nabi Musa, lagi kita tanya dulu dengan Allah. Ditanya kepada Allah, ya Rabb, ini janjimu kepada hambamu 2 tahun lagi dia akan meninggal. Siapa? Hari ini dia datang kepadaku, dia mengatakan bahwa lebih daripada 2 tahun itu. Kata Allah, aku tahu apa yang diinginkan oleh dia. Aku panjangkan umurnya karena kebaikan-kebaikan yang dia tunaikan. Jadi minta panjang umur merupakan bukti tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dipanjangkan umur supaya dapat memperbaiki amal ibadah yang mungkin berbaik, dapat menyempurnakan bacaan yang mungkin belum sempurna. Kewajiban kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang setiap yang bernyawa sudah ditetapkan kapan saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus-putus berdoa Bapak Ibu. Sebetulnya Ustaz
Haji Ilmi ini sudah tahu sebetulnya jawabannya. Cuma nak nyampe ke dengan uang ini dia khawatir. Kalau nggak uang kiai yang ngomong itu, tak mungkin tak percaya. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Ayo Pak MC. Nah ini Pak Ustaz, anak tanya dulu ya. Saya perhatikan ada beberapa jemaah, mungkin kan jemaah di sini, dia itu hablum minallahnya sangat baik sekali Pak. Dia bisa apa namanya sholat di bawah waktu, saya kira tidak pernah tinggal, saya perhatikan. Tapi setelah masuk ke masjid ini Pak, dia tidak pernah tersenyum, bersalaman lidah, baliknya langsung nyelonong. Nah ini hablum minan masjid itu artinya berkurang. Itu harusnya kalau menurut Ustaz yang lain itu harus balance Pak, seimbang antara hablum minallah dan hablum minas. Ini macam mana pendapat Pak Ustaz? Terima kasih. Siapa itu? Jadi minta maaf kalau yang di rumah dengerin ya. Salahkan aku, salahkan yang nanya. Tapi alhamdulillah ini ilmu buat kita kalau di zaman dahulu ada kisah seorang yang ahli tahajud. Tiap malam tahajud, seumur-umur hidupnya tidak pernah tinggal. Pada suatu malam didatangi oleh malaikat Jibril. Wong yang sholat tahajud tadi. Terus ditanya oleh yang sholat tahajud ini, saking dekatnya dia dengan Allah. Hei, siapakah engkau? Aku adalah malaikat Allah. Apa yang kau bawa? Aku membawa buku catatan. Siapa yang ada di dalam ini, itulah kekasih Allah. Coba aja kalau memang itu. Tengok catatan tahajud aku. Aku tiap malam tahajud. Tak pernah tinggal. Pulang balik malaikat mukanya. Ulang lagi. Ulang. Tak kata. Ulang lagi. Salah tulisan tu. Salah. Hei, sebulan. Aku membuat kitab tak mungkin salah. Karena aku tak baca di sobok. Baca tukar cendol, baca cendol masuk. Kalau cendol tak pakai. Coba tanya dengan Allah, ngapo ni ujinya? Aku ni solat tahajud tiap malam, dekatnya dari aku dengan Allah. Tapi ngapo di dalam buku catatan Allah ini aku tak termasuk hamba yang mencintainya? Dibuka oleh malaikat Jibril, uji malaikat Jibril. Wahai si fulan, engkau sibuk dengan Allah, tapi kau membiarkan tetanggamu kelaparan. Engkau sibuk dengan Allah, tapi kau membiarkan tetanggamu yang sakit tak lurus. Kau sibuk dengan Allah, sementara kau melupakan kewajibanmu kepada sesama anak manusia. Jadi Pak MJ yang tersayang, ini bajunya mirip sama baju saya. Ini tunjuk saya jadi. Tidak ada dia tidak. Jadi intinya kebaikan apapun yang kita lakukan dengan Allah, sebagus apapun hubungan kita kepada Allah, sementara hubungan kepada sesama manusia tidak kita jalin dengan baik, maka sulit bagi kita untuk menggapai surga. Karena Allah memerintahkan kita hablum minallah wa hablum minnas, menjaga hubungan baik kepada Allah, sholat lima waktu, puasa Ramadan, tahajud tengah malam, beristighfar, membaca Quran. Tapi ingat, di samping itu kau harus menjaga hubungan kepada manusia, karena ketika kau mati kau butuh manusia, ketika kau menikahkan anak kau butuh manusia yang lain, ketika kau sakit kau butuh orang lain untuk mengangkat dirimu ke dalam ambulan rumah sakit. Nah, mati kau ini. Jadi jangan sampai kami kau hidup di dunia ini. Saya tunggu salaman, merengut. Wajah orang yang akan masuk neraka itu salah satu di antaranya wajah yang cemberut terus. Asli loh, ada 4 orang yang masuk surga itu, satu di antaranya wajahnya tersenyum, merengut loh. Tapi jangan salah nilai. Ada orang wajahnya cak duren, tapi isinya bagus. Ada tak? Ada orang pecah kedondong, menggiurkan hati, enak dipandang, ya kan? Tapi di dalamnya berduri-duri. Nengok sekali, musik lagi banyak orang itu.
Allah karim. Diam. Jadi kalau itu dosa dipelai baik lah. Bisa dipelai baik. Kalau sempat dia tegur, kita jawab teguran. Kalau kita tidak menegur, berusahalah untuk tidak menegur. Khawatirnya ketika kita menegur dia berpaling wajah, itu lebih menyakitkan daripada ditabok. Sehina itu ke aku di matamu. Demikian, terima kasih. Ibu-ibu ada nanya, Bu? Nanya lah Bu, as. Apa saya balik tutup. Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya kami silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Jangan tidak ngerti ya. Mungkin malu dan nanya Pak Ustaz. Dan kami silakan untuk berdoanya Pak Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين اللهم سلمنا يا الله ببركة القرآن اللهم ارحمنا ببركة القرآن اللهم ارزقنا يا الله ببركة القرآن اللهم إنا نسألك الجنة ببركة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم